Nah, panggil aja Teh Pita. Hai Teh Pita. Iya, sebelumnya izin ya teman-teman, manggilnya adik-adik aja ya. Izin, Teteh di sini ngajar karena tugas dari mata kuliah metodologi pengajaran Al-Quran. Nah, di sini Teteh bakal ngajar pelajaran tajwid. Mungkin adik-adik di sini udah pernah dengar apa tajwid gitu ya? Sebelumnya pernah kan dengar tajwid atau tahsin? Pernah dengar? Ya, nah itu Teteh bakal jelasin seputar tentang itu. Mungkin sebelumnya kita doa dulu ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, langsung aja ya. Gak usah berlama-lama, langsung aja mulai ke materinya. Karena penjelasannya butuh sekitar kurang lebih 1 jam dan pembahasannya kan lumayan ya, yaitu bakal nerangin tentang hukum nun mati dan tanwin. Ayo, mungkin di sini udah ada yang pernah belajar ya di pesanan sebelumnya atau di sekolah. Nah, hukum nun mati dan tanwin. Kekecilan ya tulisannya ya. Coba, ada berapa hukum nun mati dan tanwin? Ada 4. Berarti udah pernah belajar ya waktu sekolahnya. Ya berarti kita di sini bakal sedikit mengulang ya. Pasti tapi ada yang lupa-lupa ya? Iya. Jadi hukum nun mati dan tanwin itu adalah hukum yang mana ketika ada nun mati, tahu nun mati? Nun, huruf nun gimana? Nun mati tandanya sukun atau tanwin. Berarti ada berapa tanwin? 3. Ada apa aja? Terus ya. Ketika ada nun mati atau tanwin bertemu huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada 4 hukum. Menghasilkan berapa hukum? 4 hukum, betul. Yang pertama ada idhar. Nah, di sini kita tambahin idhar halqi. Kedua, lupa. Kedua idgham. Dulu ya. Yang ketiga iklab dulu. Yang keempat nah, sampai sini udah paham? Pertama apa? Yang kedua yang ketiga yang keempat masuk semua ke otaknya, masuk. Udah masuk. Nah, iya. Terus sekarang kita bahas satu-satu. Pertama idhar halqi. Apa sih pengertian dari idhar halqi? Idhar itu secara bahasa artinya jelas. Jelas. Kenapa dinamain halqi? Nah, yang bisa jawab? Karena huruf-huruf idhar itu
asalnya dari tenggorokan. Tenggorokan bahasa Arabnya halku atau al-halqiyah. Hurufnya ada berapa? Ada 6. Pertama ada hamzah, ha, ain, ha, rin, kho. Hamzah, ha, ain, ha, rin, kho. Sok diulang. 1, 2, 3. Hamzah, ha, ain, ha, rin, kho. Coba kalau nggak percaya teman-teman, adik-adik, tangannya ke tenggorokanin. Pasti kan ada kerasa. Asalnya dari sini. Ini 6 huruf ini itu asalnya di tenggorokan. Makanya kenapa dinamainnya idhar halqi? Karena kalau idhar aja nanti bakal masuk ke pembahasan, bisa jadi ke mimati, karena kan mimati juga ada idhar ya. Idharnya idhar syafawi. Kalau di nun mati itu idharnya idhar halqi. Sok coba. Hamzah. Pegang. Ha. Ain. Ha. Ghain. Kho. Kan di tenggorokan? Iya, betul. Coba ada yang mau sebutin satu contoh dari idhar. Fitri apa contohnya? Man? Iya, bacanya man amana. Mang amana apa mam amana? Man amana. Jelas kan? Man amana. Iya, contohnya contoh. Man amana. Nah, ini ada contoh dari idhar. Di sini lihat ada apa nih? Kenapa bisa disebut idhar di sini? Ada apa ketemu apa? Nun mati bertemu hamzah. Hamzah kan huruf idhar. Itu. Lanjut ke nomor kedua. Ada idgham. Nah, di sini tuh ternyata idghamnya itu kebagi. Jadi ada 2 idghamnya itu. Yang pertama ada idgham biguna. Yang kedua idgham. Kira-kira ini kenapa sih harus dibagi 2? Apakah ada perbedaan? Ada. Jadi ada perbedaan antara idgham biguna dengan idgham bila guna. Kalau biguna berarti bi itu dengan guna. Kalau bila itu berarti tanpa guna. Ya. Dengan guna, tanpa guna. Kemudian arti dari idgham secara bahasa itu apa sih artinya? Yaitu memasukkan. Kalau di Al-Quran yang tajwid berwarna itu, idgham itu diciri dikasih tanda dengan tanda tasydid. Tahu tanda tasydid? Ada tajwid tapi di bawah. Kan tajwid tidur gak? Baca udah bangun. Ya. Nih, ini tanda tasydid. Kelihatan nggak apa kurang kelihatan? Kelihatan? Isi udah kelihatan. Sok kalau misalkan ada yang nggak kelihatan, boleh duduknya sini, di sini nih boleh nih. Kalau mau duduk di depan. Nih, dicirikan dengan tanda tasydid. Nanti mungkin nanti terakhir kita buka Quran, kita cek apakah betul idgham itu ada tanda tasydidnya. Nah, ini. Karena memasukkan, jadi masuk. Contohnya kayak gini nih. Nih, ini apa? Spidol. Masuk ke sini, ketutupnya. Masuk. Nah, ini idgham secara bahasa. Apalagi contoh idgham, misal aku masuk kelas. Masuk, itu idgham. Paham nggak? Kalau yang tadi jelas, aku ngelihat Lala idhar. Artinya jelas, paham? Apalagi? Misalkan ini botol. Botol aku masukin ke tas. Berarti idgham itu ya, itu secara bahasanya. Pasti gampang lah insyaallah ya. Tuh, berarti beda banget ya antara idhar dengan idgham. Idgham jelas.
Coba apa aja? Bentar, apa? Ya, nun, mim, wow. Ini yang idgham biguna. Kalau yang idgham bilaguna, berarti sisinya berapa hurufnya? Apa aja? Ingatnya dengan kata lari. Apa? Lari berarti la sama ro. Hitung 6 enggak? Iya betul. Ini huruf daripada idgham. Yang ini idgham biguna, yang ini idgham bilaguna. Ya, sih, pintar. Coba yang mau kasih satu contoh idgham biguna, siapa? Cung. Kalau nggak yang ngacung tunjuk nih. Belum bayang? Oh, coba. Wa may ya'mal. Iya, mai ya mal. Kemarin aja ya. Kenapa sih penyebabnya bisa disebut apa? Idgham biguna, karena ada nun mati bertemu huruf iya, masuknya ke sini ke biguna. Jadi ini idgham biguna. Betul. Siapa lagi ada yang mau kasih contoh? Idgham bilaguna sekarang. Yaudah. Yaudah kasih tahu aja ya. Kasihan mikir tarik siang-siang gini. Mir rabbihim. Penyebabnya kenapa bisa disebut idgham bilaguna? Kalau masuknya kemana? Yang kecil-kecil paham nggak? Gadis, mana gadis? Cung, paham nggak ini? Coba, kenapa ini disebut idgham? Kenapa? Ada apa ketemu apa? Ada ini apa nih? Nun apa? Iya, bertemu huruf iya. Iyanya masuk ke sini apa masuk ke sini? Ini apa huruf apa? Idgham ini apa idgham ini? Coba baca. Kelihatan nggak? Kelihatan. Berarti ini huruf apa? Idgham biguna. Ya, apa ini idgham? Jadi ini tuh hukumnya hukum idgham biguna. Kenapa? Risa, halo. Ini tadi katanya kata gadis itu hukumnya idgham biguna. Kenapa bisa disebut idgham biguna? Ada huruf, lihat. Huruf nun mati bertemu huruf iya. Ulangi lagi. Huruf nun bertemu huruf iya. Sekarang satuin sama Kansa. Alasan ini disebut idgham biguna. Coba Kansa. Karena huruf ianya karena masuk huruf idgham biguna. Sip. Paham ya? Ririn mana Ririn? Halo Ririn. Ririn paham nggak ini apa? Kecepatan nggak katanya ngejelasinnya? Kecepatan? Kecepatan nggak Ririn? Sekali lagi ya, mungkin bisa kecepatan. Jadi gini ya, supaya ada kecil-kecil bisa kecepatan. Yang gede mungkin bisa ketangkep ya, mungkin buat anak kecil ini terlalu kecepatan. Jadi di sini tuh
ketiga dik, yang keempat iklan. Nah, ini sekarang lagi baca nomor 2 nih, ada idgham. Idgham itu ada dua, kebagi dua bagian. Ya, ada idgham di gunnah, ada idgham bila gunnah. Arti dari idgham gunnah itu berarti membacanya dengan gunnah. Kalau idgham bila gunnah tanpa gunnah. Paham segitu? Insyaallah paham. Cantik, cantik paham? Cantik paham. Coba sekarang kita langsung. Ini kan tadi katanya bacanya yang ini dengan gunnah. Coba tolong bacain. Ulangan lagi. Mayyamal. Kalau gunnah itu harus kerasa dulu ke hidung. Jangan hanya sekedar mayyamal, tapi mayyamal. Oh iya, sok silakan. Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Mayyamal. Yang ini nggak ada suaranya, yang kelas ini. Coba 1 setengah dulu dari sini ke sini. Coba ini contoh baca 1, 2, 3. Mayyamal. Ya, yang belah sini ke sini. Ini baca 1, 2, 3. Mayyamal. Ah, ini teh nggak ada suaranya. Banyak deh. Iya. Oh, nggak dari sini nih. Coba 1, 2, 3. Mayyamal. Tuh ada suaranya ya. Itu. Beda, ini ada gunanya. Nah, yang ini tuh nggak ada gunanya, tanpa guna. Contohin dulu ya. Mirrobbihim. Mirrobbihim, bukan mirrobbihim. Karena ada tasydid ya. Berarti tandanya apa nih? Tandanya masuk. Mirrobbihim. Mirrobbihim sama minrobbihim sama mirrobbihim beda gak? Coba, betul yang mana? Yang pertama, minrobbihim. Yang kedua, mirobbihim. Yang ketiga, mirrobbihim. Yang mana? Yang ketiga. Beda itu? Beda kan? Nah itu. Ini tanpa guna kan? Nggak ada mir, nggak gitu, nggak ada gunanya. Nyariin ya. Coba pengen dibacain sama Lilin nih. Lilin. Yang ini nih, yang mirrobbihim. Coba baca. Yang mana suaranya? Mirrob. Iya, pintar. Segitu paham? Yang hukum nomor 2 paham? Ada yang nggak paham? Paham sama insya Allah? Nanti di akhir kalau ada waktu nanti kita jelasin orang. Sekarang lanjut ke pembahasan nomor 3. Iqlab. Iqlab. Iqlab itu apa sih tadi iqlab itu? Iqlab itu artinya mengganti. Mengganti. Dan hanya ada satu huruf. Satu huruf. Apa hurufnya teh? Hurufnya ba. Ba. Kenapa sih harus mengganti? Nih, kasih contoh ya. Contohnya mimba. Biasanya kalau di Quran itu suka ada cirinya itu dengan kecil. Nah, iya. Jadi inilah alasan kenapa iqlab itu artinya mengganti, karena ketika pada pengucapannya itu digantikan dengan huruf mim. Jadi bukan mibadi atau min ba'di, tapi mim ba'di. Tapi awas, di iqlab itu harus ada gunanya, tetap plus guna. Mim ba'di. Coba 1, 2, 3. Iya, pintar. Nah, ini iqlab cuma 1. Paham? Paham, Lisa? Kalau nggak paham nggak apa-apa,
tinggal langsung aja, aku bahas ini kurang paham gitu, yang bagian ininya pengen jelasin lagi, boleh, gak usah malu-malu ya. Terus lanjut ke pembahasan nomor 4. Ini lumayan nih, ini IPA bakal agak panjang karena IPA itu sisa-sisa huruf dari ini ya. IPA, apa sih teh arti IPA itu? IPA itu cara bahasa adalah sama. Terus kayak idgham ada bagian-bagiannya, tapi idgham kebagi 2 bagian. Kalau IPA terbagi dalam 3 bagian. Apa aja? Pertama ada IPA akrob. Yang kedua ada IPA amad. Yang ketiga ada IPA. Kenapa sih harus dibagi-bagi? Jadi gini ya, adik-adik. IPA akrob itu atau bisa disebut juga IPA, ada yang tahu? Akrob itu dekat dari koroba, dekat. Jadi hurufnya itu, huruf-huruf IPA akrob itu dekat sekali makrojnya dengan huruf nun. Makanya dinamain IPA akrob karena apa? Makrojnya dekat dengan huruf nun. Makrojnya dekat dengan huruf nun. Berarti kalau yang abad yang jauh berarti gimana? Makrojnya jauh dengan pintar. Berarti yang ausat atau wusta? Iya. Makrojnya pertengahan dengan huruf nun. Sok, boleh mungkin ini dicatat dulu ya, belum ada. Sok, tulis dulu. Ini bisa nggak kebaca akrob atau kubro, abad atau subro, ausat atau wusto. Udah ada catatannya? Oh iya, sok. Sok.
27 teh. Dah? Selesai? Iya, sekarang lanjut ya. Lanjut ke huruf-hurufnya. Pertama ada huruf ifa. Ada yang bagian pertama ada ifa akrob atau kubro. Hurufnya itu ada 3. Berapa teman-teman? Adik-adik? 3. Terus yang abad atau kubro itu atau subro itu 2. Bener kan ini nggak kebalik ya? Terus sisanya hurufnya 10. Apa aja sih yang 3 itu? Sama. Awas ya, ini dalnya nggak ada titiknya. Soalnya kalau yang ada titiknya itu nanti bagian ini. Terus yang kedua, ini sekarang sisanya ini. Coba kita absen dari hamzah, dari alif masuk mana gaya? Ba. Ta. Enggak. Ba masuk ke ikhlas. Ba. Ta. Sa. Masuk. Terus sa. Jim masuk. Ha. Ho. Dal. Sa. Alif. Ba. Ta. Sa. Jim dulu. Jim. Ha. Enggak. Ho. Dal. Zal. Ro. Zai. Sin. Shin. Sod. God. O. Enggak. Go. Sin. Shin. Sod. God. To. Go. Ain. Enggak. Lin. Enggak. Fa. Kof. Enggak. Lin. Fa. Kof. Kaf. Lam. Enggak. Lam. Mim. Enggak. Nun. Wau. Ha. Iya. Ada yang kelewat? Udah. Ada 10. Sa. Jim. Zal. Zai. Sin. Shin. Sod. God. Bukan kok. Kok ini? Go. Sa. Itu adalah huruf-huruf dari ifa awsat atau wusta. Kita kasih contoh yang ifa akrob. Apa ya contohnya? Ada yang bisa kasih contoh? Yang kopnya ini ya. Ya. Gak usah tulis ya, kebayang mungkin ya. Mingetah tihal. Mingetah. Jadi bacanya itu ada plus gunah ya. Plus gunah. Samar. Mingetah. Minqob. Syai'in. Nah, itu adalah huruf daripada ifa. Segitu dulu mungkin teman-teman. Kita coba langsung ke contoh ya. Kelihatan nggak? Ada yang hurufnya itu digaris bawahi, diwarnain dengan warna biru. Ada? Kira-kira yang diwarnain dengan warna biru hukumnya apa? Coba nanti ya Prisma di akhir ya. Ini mah enggak, masih ini dulu. Ini yang belah kanan dulu, ini dulu ya. Ini ya. Kanan. Dari sini dulu. Coba kita nanti bakal bacain, kalian ikutin. Kalimatin khobisatin. Tuh 2
ulang lagi. 1, 2, 3. Kalimatin khobisatin. Sini, nih, Rin mesti gak paham. Ini Rin yang ada hijau, yang ada birunya. Kenapa diwarnain? Karena lihat ada tanwin. Kan tidak hanya nun mati ya, tapi juga kan tanwin. Berarti di sini nih tanwinnya apa? Apa tik tanwinnya? Kasrotain. Kasrotain itu masuk pada tanwin. Tanwin ketemu kho, itu huruf kho itu adalah huruf izhar, makanya dibacanya izhar. Kalimatin, tin, jelas. Jangan kalimating, jangan kalimating, tapi tin, tin, jelas. Yang ini juga sama. Jangan Fatihah nih, potongan surat Al-Fatihah. Iya. Nanti aku bacain, kalian ikutin. An'amta. 1, 2, 3. An'amta. Jelas kan? An. Jadi kalau idhar tuh apa ya? Nunnya itu benar-benar nun gitu ya. An. Yang itu kayak an. Terus in. Salah. Kok gitu sih? Ya jadi benar-benar jelas tuh nunnya aja gitu. An, in, un. Nah itu tuh idhar ya. Daripada idhar. Terus kesini. Lihat gadis. Yang ini coba tolong bacain sama gadis yang ini. Oh, itu ada ianya, aduh ya maaf. Maaf ya, yang itu huruf iya. Ulangi lagi. Iya, jelas? Yan hauna. Coba bacain sama Lisa yang ini sekali lagi. Pintar. Sama Kansa, coba bacain yang ini. Yang ini nih. Man, A-nya mana nggak ada panjangnya. Iya, panjangin. Soalnya di keyboardnya nggak ada gitu. Iya, ini tuh panjang ya. Di keyboardnya nggak ada gitu, nggak ada yang panjang gitu. Jadi aku mau kasih patah. Udah, aku ganti dulu ya. Ada panjang. Ini tuh panjang ya. Coba sekali lagi nih udah bener nih. Ada hasilnya kok Lisa? Kok Lisa katanya ada Abi? Ke bawah sebentar ya. Coba bacain lagi, sekarang udah betul nih. Ke bawah. Iya betul. Jelas ya. Sekarang mana ya? Ini lamil. Yang ini yang masih warna biru. Kenapa sih dinamain huruf idhar? Coba sebutin alasannya. Ada huruf apa ketemu huruf apa? Ya. Ada apa ini? Nunnya nun apa? Bertemu huruf goin. Goin tuh huruf kemana coba lihat. Nih. Bener gak huruf idhar? Iya betul. Berarti ini adalah hukumnya idhar. Sekarang Shema. Coba sih sebutin alasannya ini bisa disebut huruf idhar. Yang ini? Pokoknya nggak usah disebut. Tanwinnya aja. Ada? Nggak ada nun. Tanwin. Jadi satu. Kalau nggak nun mati berarti tanwin. Ada. Iya betul. Coba bacain. Iya betul. Kenapa? Halimun. Oh nggak ada ya. Oh iya. Ayo kok, ngedadak ya gitu ya. Sudah pusing. Tuh, udah betul. Baca lagi sekali lagi.
Bener kan? Ini kan ininya kan? Sip. Coba Pit, baca Pit yang ini, bacain dulu. Yang bahasa ini. Iya. Kenapa sih disebut idhar? Ada apa? Ada apa dengan kotak ini? Kemudian ada tangan kasroh bertemu Tapi emang betul emang Ngasrotain sebutnya, coba diulang. ada kasroh kain bertemu huruf idhar. Huruf idharnya huruf apa? Iya betul. Sekarang lanjut ke yang warna ini ya. Warna oranye. Yang warna oranye kira-kira hukumnya apa? Idghamnya idgham apa? Coba Jenny lihat. Yang oranye idghamnya idgham apa? Idgham biguna. Coba Sani bacain satu idgham biguna dengan betul cara bacanya. Yang ini nih. Yang ini nih. Kelihatan tidak? Kurang gunanya. Iya. Cantik, lagi cantik. Aduh aku cantik ya. Coba Tik bacain pinggirnya. Iya kayak yang tadi ya. Iya. Ririn bacain Rin. Kayak yang cantik yang ini bacain nama Ririn. Ih pinter ya. Coba Sipa. Sipa, ini ada kotak yang ini. Kenapa bisa disebut? Katanya tadi kata jadi idgham ya Jin ya. Idghamnya idgham biguna. Kenapa? Ada dengan hati bertemu dengan huruf ya. Iya, karena ya itu adalah huruf idgham. Iya, biguna. Bedanya apa sih sama yang ini nih? Mirip ini oranye ini apa? Kuning. Kuning tapi kuningnya kuning terang. Dikra, coba bacain dulu nih. Ada sama-sama ada tasydid ya, tapi apa yang ngebedainnya? Selain hurufnya? Bukan. Kalau ini nggak ada. Oh, nggak ada gunanya. Betul, nggak ada gunanya. Yang oranye ini sama kuning ini tuh sama-sama idgham. Tapi yang oranye mah ada gunanya, yang kuning mah nggak ada. Sok coba nih bacain, bener gak sih nggak ada gunanya? Coba yang ini nih bacain nih. Yang ini bawahnya. Udah membuat Iya, ada gunanya gak sih? Nggak ada, ya. Coba sih bedain sama itu Sakira yang ini nih. Ini katanya yang oranye ada gunanya, gimana cara bacanya nih? Ya, ada gunanya kan? Coba Rai bacain lagi yang ini nih. Kurang. Fizyuwalahu. Coba. Iya, itu ada gunanya ya. Bisa nggak bedain? Bisa. Bisa itu. Sekarang yang hijau. Coba yang belakang. Ci, apa yang hijau hukumnya? Iklab. Dina, Cina kata Uci iklab. Kenapa sih disebut iklab? Iya betul. Coba bacain sama Nada. Yang ini. Kenapa? Kok dibacanya jadi ada meme-nya ya? Ada yang bisa jelasin enggak? Karena dari arti iklab itu artinya menggantinya dengan huruf apa? Iya, jadi bacanya bukan min ba nih tapi mim ba. Iya. Cing satu lagi nih nama Ara bacain Ra. Katanya kan diganti sama mim. Emang benar? Coba bacain. Yang kencang. Masih yang. Katanya kan diganti sama huruf mim. Jadi yam, bukan yang lagi. Yam. Ini tuh bedanya kenapa ini nggak ada mimnya. Biasanya kalau di Quran tuh ada huruf mimnya kecil di sini nih. Nah, ada mim kecilnya nih. Di sini nggak dikasih, makanya tadi Arab bacanya
Coba ulangi sama adik-adik bareng. Iya betul. Sekarang yang terakhir. Nih ada yang warna ungu. Warna ungu ada warna ungu. Kelihatan? Siapa yang belum tanya? Naya. Nah di sini di bawah kotak ini ada warna ungu. Coba jelasin kenapa dihukumi ikhfa. Ada apa aja nih hurufnya di sini? Iya, ta sama. Nah, coba bacain satu yang tak. Gimana cara bacanya? Mana gunanya? Aku contohin dulu. Antum. Sekarang yang ini. Masura. Awas ya, jangan kelewat gunahnya nih, kasihan gak dibawa. Ya, jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Adik-adik. Masih ada ternyata. Sekarang kita langsung baca aja ya. Yang ini aku dulu ya. Unzila. Nasakh. Indahu. Min qabli. Sudah paham semuanya? Huruf-hurufnya, prakteknya sudah habis. Aku takut 43. Lumayan kan? Ini tuh panjang. Masih 17 menit lagi. Iya, 17 menit lagi. Sekarang ada kuis. Langsung aku catat ya namanya. Acungkan dulu. Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 orang yang dapat hadiah. Soal pertama. Tapi kalau ada salah satu gugur. Biar lebih cepat. Iya. Nomor 1. Aku sebutin dulu ayatnya. Famaiya mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mau sebutin hukum-hukumnya? Dikra. Boleh. Pertama, itu idgham diguna karena nanti bertemu dengan huruf ya. Iya. Yang kedua, zarwatin khairan yarah. Yang ketiga itu izhar halki karena kaswatain bertemu dengan huruf kha. Yang ketiga, royyarah itu idgham diguna karena ada al-fathatain bertemu dengan huruf ya. iya. Betul gak teman-teman? Betul. Dapat 1. Sekarang soal nomor 2. Aku bacain dulu ya soalnya. Syai'un fil ardi. Siapa yang mau kasih hukum? Coba dulu. Ayo ulang, jangan diulang bareng soalnya. 1, 2, 3. Coba dulu. Oh ini Hani dulu katanya. Hani apa nih hukumnya? Itu ifa soalnya domatain bertemu huruf fa. Ikhwannya itu apa? Ifa itu abad. Bukan Salah, Teten. Bagi orang teliti. Siapa yang kedua? Siapa? ifanya ifa ausat. Ulangi lagi dari awal. Ada domatain bertemu dengan huruf ifa, hurufnya huruf fa. Ifanya. Ifa ausat. Betul? Maaf ya Hani, karena sudah perjanjian kalau ada salah. Iya, berarti yang kedua dijawab sama Syifa. Yang ketiga. Tapi pakai ngecek lagi. Boleh. Aku bacain dulu potongan ayatnya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Tapi yang masih contoh. Cantik. Contoh. Hukum. Cantik. Yang ketiga, ayo. Awas, ada salah. Gugur. Mana yang mana?
dia kemasukan. Oh ini nih. Apa? Ayo. Taluk siapa yang macung? Coba duluan. Jenny katanya ayo. Gak apa-apa ini belajar gak usah yang takut salah kan kita udah berani mencoba itu udah sesuatu yang luar biasa loh. Dari awal lagi. Mati ketemu Ipa Awsat. Hurufnya itu huruf apa? Iya. Shin. Iya, jangan shin. Terus Aku sikin apa sih? Itu kasar tain bertemu huruf ibhad. ya hurufnya apa huruf dasarnya di sini? Hamzah. Iya, betul gak? Ya itu tadi kamu yang ketiganya itu idhar. Kenapa dikit lagi cantik? Hamzah tuh idhar. Sekarang soal nomor keempat. Aku bacain dulu. Far ya, Tinofar. Siapa yang baca? Boleh. Jangan atuh kasihan. Aku bacain dulu apa ayatnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa? Ini. Yang ini kali. Oh, Kansa. Oke, Kansa. Yang keempat katanya apa? Hukumnya. Kemudian hurufnya. Iya, betul nggak? Yeay, keempat sama Kansa. Tulisin dulu ya. Soalnya nggak bawa hadiahnya nanti aja. Pertama tuh siapa tadi teh? Citra. Yang kedua? Yang ketiga? Jenny. Yang keempat? Satu lagi. Satu lagi. Berapa menit lagi? 11 menit lagi. 11 menit lagi baru 49 soalnya. Oh, baca kok. Lumayan ya, Mas. Baru basa-basi dulu. Yang kelima, aku bacain dulu apanya. Wa amma man bakhila wastaghna. Itu Sakira. Ayo Kir, apa? Hukumnya apa? Hukumnya? Iya betul. Yeay. Untuk kita semua. Alhamdulillah. Aduh, ya. Gak apa-apa. Yang belum dapat hadiah gak apa-apa, gak usah berkecil hati. Kalian udah mau ngacung, udah mau mencoba itu udah sesuatu hal yang luar biasa ya. Iya, itu mungkin ya teman-teman. Nah, sekarang sebelum tutup ada waktu 10 menit lagi ya? Kita hapus dulu lah ini ya. 9 katanya, 10 menit. Ini udah lumayan masuk ke kepala ya, insya Allah pada pintar semuanya ya. Apa sih ya? Ini apa? Dulu. Ini buat aku aja gajian. Apa teh? Oh, yaudah nanti aja ya. Sebelinnya. Spidol yang mana teh? Yang merah, yang pilih yang dari aku. Yang merah. Kita ngulang lagi dari magic. Untung nggak banyak yang merahnya. Ya Allah, kita review dari awal. Hukum nun mati dan tanwin ada berapa? Yang pertama yang kedua yang ketiga yang keempat yang pertama ada idhar halki. Apa artinya? Jelas. Hurufnya ada berapa? 6. Sebutkan satu-satu.
daripada ikhfa akrob? Tada. Contoh. Satu. Mi. Oh, jangan lupa gue nanya. Yang kedua hurufnya. Kasih contoh. Yang ketiga hurufnya ada berapa? 10. Disebutin. Satu. Sa, jim, zai, sin, shin, son, don, do, fa. Wah, nggak masuk. Kasih contoh. Yang tadi kamu apa jawaban di sini? Mangsuro itu ikhfa Ustaz. Oh, eta contohnya ya, mangsuro. Itu paham? Paham adik-adik? Jadi ternyata belajar tajwid itu mudah apa mudah? Sekali lagi. Jadi belajar tajwid itu mudah apa mudah? Tapi ada tapinya. Belajarnya mudah, tapi menerapkannya itu enggak susah. Sangat mudah, sangat harus terus belajar, harus terus dilatih. Makanya setiap membaca Al-Quran itu perhatikanlah makhrajnya, perhatikanlah ilmu tajwidnya. Ini adalah salah satu dari banyaknya hukum tajwid. Ini baru nomor satunya gitu, masih banyak lagi ya. Seperti itu. Berapa menit lagi? 4 menit lagi. 4 menit lagi. Tadi 5 orang ya. Coba ada yang mau masih dapat door prize? Mami. Aku. Samil. Mila deh. Satu ini sekertas ini dihukumin. Oh. Siapa yang siap, Cung? Yang udah jangan atau kasihan. Ulang lagi. Oh. 1, 2, 3. Hani. Itu nada dulu. Nada. Oke. Dari awal. Ini apa? Yang ini. Ya, ini. Ya, ini. Ya, terus. Min. mati dan tanwin itu adalah apa ya? Cuma berapa persennya dari keseluruhan materi ilmu tajwid. Mungkin nanti ke depannya nanti adik-adik bakal bertemu dengan hukum mim mati, bertemu dengan apa ya? Makhrajul huruf atau sifatul huruf atau hukum bacaan rodan, masih banyak lagi. Jadi semangat mencari ilmunya. Semangat ya, pagi nih masih kecil-kecil. Yang sebenarnya mau masih kecil-kecil, mau gede-gede juga tetap
harus semangat. Yang kecil-kecil juga harus semangat. Yang gede juga tidak ada pantang usia untuk mencari ilmu ya. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih yang sudah memperhatikan, yang sudah aktif. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30 detik lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaman aja lah kalau gitu. 30 detik lagi. Iya. 24 detik lagi. Iya, dadah. 15 detik lagi. Dadah. 10 detik lagi. Jadi di jalan ya, Teh.